Baiklah, ini kan kebetulan sudah ditarik semua data service-nya oleh Pak John. Data dapurnya sudah diambil juga semuanya. Nah, ini sudah diambil semuanya. Maka pertama adalah kita generate dulu akun guru dengan generate otomatis. Nah, ini kebetulan sudah di generate oleh Pak John. Nah, kemarin ada problem, pernah dapat problem Pak. Jadi kan kadang ada yang administratornya ini guru sendiri. Sehingga waktu login atas nama guru, dia tidak bisa login. Sehingga harus ditambahkan dulu. Nah, tambahkan lagi usernya. Nah, misalkan atas nama guru, misalkan kan nama siapa, kita tambahkan lagi. Karena bisa saja seperti mungkin di Bang Edi Rinaldi, dia sebagai guru, misalkan. Jadi dia mau mengisi nilai, dia tidak bisa isi nilai karena waktu dia login gagal. Karena data dia di administrator, bukan data sebagai guru. Nah, itu pernah terjadi seperti itu. Jadi kalau misalkan ini antisipasinya seperti itu. Nah, setelah di generate tadi harus diaktifkan dulu semuanya. Ini dia menu aktivasinya. Diaktifkan dulu semuanya, maka nanti semua status ini menjadi aktif. Jika tidak, maka tidak bisa di login nanti oleh guru-gurunya. Itu tahapan-tahapannya. Ya. Tunggu dulu. Kemudian data mata pelajaran. Nah, data mata pelajaran ini kita buat dulu. Tujuannya nanti biar lari ke Legger. Sehingga di Leggernya nanti sudah ada nama singkatannya apa. Ini sih semua, Pak. Oh ya. Ah, jadi misalnya seperti ini PAI misalkan. Klik simpan. Nah, setelah disimpan nanti waktu kita cetak Legger sudah ada. Selanjutnya sini sudah, kemudian referensi lokal, kelompok mapel. Nah, kelompok mapel ini kemarin ada kelompok umum, ada umum, nama kelompok umum, ada umum saja, dan ada kelompok mapel pilihan. Ini kebetulan sudah dibuat, ya. Kebetulan sudah dibuat mapel pilihannya. Tujuannya nanti waktu untuk kelas 12 kelas 11. Kelas 11 itu namanya kelompok mapel pilihan. Kalau kelompok umum saja itu kelompok umum seperti fisika, kimia, biologi itu masuk ke kelompok umumnya IPA seperti itu. Kemudian ekonomi, sosiologi dan geografi itu masuk ke kelompok umumnya IPS seperti itu. Itu namanya jenisnya kelompok umum. Nah, kemudian jika memang sudah diedit di sini maka diklik simpan. Nah, jika misalkan di sekolah Bapak Ibu ada guru tersebut belum ada dapodik. Tapi dia sudah mengajar di situ. Tinggal kita tambahkan saja. Tambahkan guru lokal, buat namanya, tambah gelar. Ini gelarnya NIP, belum ada NIP ya. Setelah jenisnya, nah jenisnya guru apa? Guru kelas, misalkan tempat tanggal lahirnya, nah, jenis kelaminnya sampai alamatnya. Nanti jika memang sudah, nanti aktivasi guru lokal. Kita isi aja. Misalkan seperti ini. Siapa nih? Saiful misalnya. SPD. Nah, ini sudah ada namanya. Jadi nanti tinggal aktivasi guru lokal. Nah, nanti akunnya nanti juga sudah ada di sini mungkin. Lihat dulu. Saiful. Jika memang belum ada nanti kita tinggal tambahkan saja. Tambahkan user, guru, Saiful. Nah, sudah ada nama Saiful. Ya. Dan nama Saiful, passwordnya nanti apa? Kayak mau kalau misalnya samakan biasanya guru 1 2 3 4 5 6. Ini kalau kita reset login, ini passwordnya ini. Kita reset login seluruh gurunya, maka passwordnya ini. Guru 1 2 3 4 5 6.
Ya. Misalkan ini saiful@gmail.com. Nah, setelah guru lokal tadi mata pelajaran lokal. Nah, mata pelajaran lokal ini kebetulan sudah dibuat. Untuk kelas 10 itu ada dua mata kelompok mata pelajaran lokal. Mata pelajaran lokalnya ada dua, yaitu kelompok umum IPA dan kelompok umum IPS. Jadi nanti kita seluruh mata pelajaran IPA dan IPS untuk kelas 10, untuk kelas 10 ya. Kelas 11 tadi tidak berlaku. Untuk kelas 10 maka dikelompokkan ke mapel IPA dan IPS-nya nantinya. Kemudian ubah data mengajar. Misalkan jika memang ada perubahan data mengajar di sini. Saya guru geografinya yang harusnya siapa di kelas ini. Tinggal kita ubah saja. Kalau misalkan ada kesalahan sedikit tanpa kita ubah di dapodiknya. Kemudian apabila ada mengenai wali kelas juga seperti itu. Bisa langsung kita ubah tanpa harus kita ubah dapodiknya. Kemudian gabung mapel. Pada gabung mapel ini seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, kita gabungkan. Ini kebetulan sudah digabung. Nah, untuk khusus kelas 10, caranya adalah pertama pilih gabung, kemudian pilih mapel asalnya apa, misalkan kayak tadi biologi, kemudian pilih mapel gabungnya, digabungkan ke mapel IPA misalkan. Kemudian kelas 10, baru diproses. Ini kebetulan sudah selesai. Ya, ini ada nama mapel asal gabung sehingga nanti mapelnya jadi mapel IPA seluruhnya untuk dicetak ke rapornya. Selanjutnya mapping rapor. Untuk mapping rapor, nah ini untuk pelajaran agama itu termasuk umum, kelompok umum, ini juga umum, bahasa Indonesia umum. Nah, biologi ini tidak perlu kita buat lagi. Untuk kelas 10 ya, untuk kelas 10. Kenapa? Karena biologi tadi sudah masuk ke mata pelajaran nih, kelompok umum. Kelompok umum. Ya. Karena sudah dikelompokkan ke kelompok umumnya IPA. Ini juga sama, informatika umum. Ini seni atau prakarya apa? Nggak ada kayak. Iya. Hah? Pilih dua. Mau seni atau pilih prakarya untuk kelas 10. Pilih, bukan dua-duanya, tapi harus dipilih. Ya. Nah, ini sudah ya. Nomor urutnya. Ini 1, PKN 2, 3, 6, matematika umum 4. 4 ya. Bahasa. Oh. Nah, berarti ini yang sudah terisi ini kan 4. Terisi sembarang aja dulu, Pak. Ini 5 di sini. Penjas. 6 tadi udah, 7. 8. 9. 10. Nah, ini ya. Jadi di kelas 10 ini ada 10 mata pelajaran yang akan tampil. Di rapornya nantinya. Jadi cuma ada 10 mata pelajaran. Kemarin katanya tahun semester lalu ada 16. Sekarang dikelompokkan menjadi 10 untuk kelas 10. Kemudian diklik simpan. Enggak, ini contoh. Nanti tinggal diatur saja, sesuaikan. Kemudian untuk kelas 11. Kelas 11 sudah, Pak? Ini kelas 11 sudah ada? Belum ya? Karena harus cepat, Yang
Nah, ah, enggak, kalau yang ini urutannya masih asal belum ini, belum jelas. Urutannya belum jelas. Asal usulnya. Sehingga nanti dilihat kembali urutannya ya. Nah, ini kebetulan memang nanti jatuhnya 10 mata pelajaran. Ini karena memang di SMA ini kelas 11-nya belum ada untuk kurikulum merdekanya, sehingga kita tidak bisa kelompokkan. Tapi nanti yang kelas awas kalau Bapak Ibu yang udah ada kelas 11-nya bisa dikelompokkan. Yang mapel pilihan itu pilih ke kelompok mapel pilihan. Ya, untuk mapel pilihannya. Yang lainnya itu masih umum. Kalau untuk kelas 11 tidak ada yang namanya kelompok umum, tidak ada, tapi umumnya saja ada. Ya. Tapi kelompok umumnya tidak ada karena tidak digabung ke IPA. Tidak ada gabung IPA, tidak ada gabung IPS untuk kelas 11. Oke ya. Nah, misalkan ini ini Bapak Ibu lihat, mungkin kemarin tidak ter ini ya, terpantau. Nah, di sini kita bisa memasukkan logo sekolah. Logo sekolah, logo Pemdanya, kita pemerintah Aceh. Tinggal kita masukkan saja di sini. Kemudian tanda tangan Capsek beserta stempelnya. Jadi tidak perlu lagi Capseknya harus tanda tangan stempel banyak. Tidak perlu. Bisa melalui ini saja. Jadi nanti di scan, dimasukkan dalam format JPG biasanya. Begitupun wali kelas. Jadi wali kelas tidak perlu harus tanda tangan lagi dari awal, tidak perlu. Nanti hasilnya sudah ada sudah ada tanda tangannya, tinggal dibagikan aja ke siswa. Jadi lebih simpel kalau rapor SP ini. Oke ya. Kemudian tanggal rapor. Tanggal rapor tinggal kita tambahkan saja tanggal berapa di bagian rapornya. Biasanya itu kan di akhir di Desember ini ya. Biasa ini. Biasa ini tanggal 24. Semester 1. Ya kan? Kemudian tempat tanda tangan nanti di mana? Misalnya ini Banda C, Banda C. Nah, ini seperti ini. Ini untuk semester 1 yang baru kita buat. Oke ya. Jelas ya Bapak Ibu? Ini untuk kinerja di admin di data ini dulu. Kemudian di data P5. Data P5 ini kita membuat ini karena memang rata-rata bukan pelaku utama istilahnya. Kita harus duduk sama fasilitatornya. Harus duduk sama fasilitatornya. Misalnya kita gini, kita mau melihat dimensi apa yang tercapai, target capaiannya. Nah, inilah kita lihat di sini. Nah, ini. Kalau misalkan ada yang mau diedit, diedit. Ya. Dimensi-dimensinya ini, yang kalau mau diedit, diedit. Kalau tidak, ambil yang ini yang sudah ada. Simpelnya memang ambil yang sudah ada saja. Kemudian data project. Data projectnya pilih misalkan temanya kearifan lokal. Kemudian fasenya fase I misalkan. Tinggal kita tambahkan saja. Nah, nomor projectnya misalkan 1 kemarin. Boleh 1, boleh 001, terserah nama projectnya. Kemudian nama projectnya apa kemarin? Saya penelitian sejarah Tengku Pekan, misalkan. Nah, misalkan di sisinya siswa dapat memahami tentang sejarah misalkan seperti ini. Ya, makanya kita harus duduk untuk data project ini kita harus duduk dulu sama guru-gurunya karena mungkin kita tidak tahu semuanya. Nanti cek capaian profilnya. Nah, profil yang mana yang tercapai dalam kearifan lokal ini? Apakah beriman dan takwa ini di bagian mana misalkan? Ambil 2 saja ya. Ini 1 misalkan takwa, kemudian di gotong royong 1 misalkan. Ada yang lain lagi itu tergantung kondisi di lapangannya bagaimana.
Nah, ini yang sudah ada dua, tinggal di close. Jika ingin misalkan ada kesalahan di sini, tinggal diedit saja. Satu aja, ini ya Pak. Buat satu lagi. Cukup satu aja Pak. Kemudian kelompok projectnya. Nah, nama kelompoknya siapa? Misalkan kelompok bintang misal. Nah, tingkatnya tingkat berapa? Fasenya fase apa? Kemudian fasilitatornya siapa? Misalkan di sini saya ambil Azwir saja. Nah, tinggal kita masukkan data projectnya. Nah, nih. Data projectnya ada kearifan lokal kan? Apa? Kearifan lokal. Tambahkan plus. Kemudian anggotanya tinggal dimasukkan saja. Nah, kemarin tahun lalu itu tidak bisa satu anak memilih dua project. Tahun ini sudah bisa. Ya, bisa kita pilih satu anak bisa memilih tiga project. Bisa mengikuti tiga project bahasanya. Semua. Tambahkan semua ya. Ini saya tambahkan semuanya. Jadi satu kelas sudah masuk ke nama kelompoknya bintang, nama proyeknya kearifan lokal tadi. Oke Bu ya, Bapak ya. Nah, jika memang ini sudah selesai, tinggal kita masuk ke data gurunya. Misalkan saya ambil di sini salah satu guru. Siapa nih? Tunggu dulu, lihat. Yang kelas 1 dulu, Khairani. Nah, ini ya. Username-nya. Ini tunggu dulu. Ini sudah diaktifkan ya. Mungkin ini belum direset, nanti kita reset dulu ya. Set password. Guru 123456. Username-nya. Jadi kalau dulu. Kemudian passwordnya guru 123456. Sign in. Oh, caps lock. Guru 123456. Nah, pada menu guru itu ada dua. Pertama ada di input manual, ya, cara input manual. Ada yang import, ya. Kalau kita pakai import saja, pertama kita download di menu download format, pilih dulu kelasnya kelas berapa, 104 misalkan. Kemudian bahasa Inggris semester 1, pilih jumlah penilaian sumatifnya. Berapa banyak jumlah penilaian sumatifnya? Misalkan ada 3 misalkan. Nah, targetnya apa-apa saja. Kemarin kan 1/1, ya kan? Yang ditambahkan kemarin itu 1/1. Sedangkan ini bisa 3. Kita buat dulu. Nah, ini apa misalkan? Kodenya 1 misalkan. Targetnya guru apa tadi? Bahasa Inggris. Reading misalkan. Nah, misalkan itu. Nah, sudah masuk satu reading. Yang sumatif kedua listening. Nomor 3 apa satu lagi lupa. Writing. Ya kayak gitu saja, gitulah. Nah, misalnya ada 3 seperti ini, tinggal download format saja. Download nilai sumatif. Tunggu, pilih dulu. Dipilih dulu. Nah, nih sudah ya. Karena sudah dibuat tadi, sudah ada pilihannya 3. Kemudian di download format. Oh ini yang belum diisi. Batas intervalnya berapa? 75, 85, 95. Nah.
Nah, ini dia. Nah, ini untuk nilai sumatif, ya. Kemudian ini satu lagi, ini untuk nilai sumatif akhir. Nah, ini nilai sumatif akhir itu satu nilai. Apakah dia dilakukan tes atau non tes, ya. Ini untuk nilai sumatif akhir. Ini diisi aja 88 misalkan. Itu sumatifnya. Ini sumatif akhirnya. Yang ini 78 Nah, misalnya kalau jika sudah selesai, tinggal dilakukan import. Pilih jenis nilainya sumatif misalkan. Diimport saja. Nah, ini dia nilai sumatif. Oh, ini ya. Nah, sudah masuk. Hah? Enggak. Bisa langsung. Kalau untuk SP. Kalau yang rapor ini ya. Nah, ini sumatif akhir. Bedanya ada nilai SAS. Ini sumatif akhir ya. Kok SAS. Import. Nah, sudah masuk dua nilainya. Kemudian masuk ke proses nilai akhir. Kita lihat proses nilai akhir tadi. Bahasa Inggris. Nah, ini kan sudah. Ini nggak usah diubah. Bobotnya kemarin tidak usah diubah. Karena tidak ada bobot. Ini hanya disediakan saja. Tampilkan. Nah, sudah ada nilainya. Ini rata-rata nilai sumatif tadi. Ya. Tadi kan nilainya kan di sini ada beda-beda nih. Nilai sumatif tadi ada beda-beda. Nah, ini dia. 78, 85, 90 misalkan. Ini dirata-ratakan otomatis hasilnya 84. Rata-rata sumatif tadi. Kemudian sumatif akhir tadi memang satu nilai. Nah, 88. Ini dia 88. Sehingga waktu dijumlahkan dan dibagi dua dapatlah nilai rapornya. Jadi penjumlahan dari nilai rata-rata sumatif dan sumatif akhirnya. Nilainya 86. Nah, ini dia. Kirim nilai. Kalau memang sudah sesuai, kirim nilai. Kemudian proses deskripsi. Nah, ini. Biasanya ada yang capaian terendah, ada capaian tertingginya. Nah, jadi maksudnya begini. Karena di sini nilainya ada yang rendah. Ya. Ini kita lihat lagi di sumatifnya tadi. Nah, nilainya 75. 78. Nah, ini dia kategorinya. Jadi makanya keluar ini menjadi perlu penguatan dalam reading. Ya. Karena nilainya tadi di bawah Di bawah cukup ya. Kategorinya. Batasnya. Masuk ke batas bawah dia. Bukan batas atas. Batas bawah B. Nah, jika memang sudah sesuai, maka diklik kirim deskripsi. Kemudian nilai akhir terkirim. Kita cek kembali. Oh, kenapa belum masih kosong? Kelasnya. Salah. Nah, ini dia. Nilai yang udah masuk. Ya. Nilai sudah masuk 86 sama 87 nilai rapor yang udah kirim tadi. Deskripsi terkirim, kalau mau dicek lagi boleh juga. Mungkin ada kesalahan. Nah, ini dia. Nah. Kalau memang ada kesalahan tuh diperbaiki aja di deskripsinya, proses deskripsinya lagi. Ya. Baru dikirim lagi. Ataupun dihapus ini dulu, baru dilakukan proses deskripsi, baru diperbaiki. Nah, ini kebetulan karena memang siapa namanya? Kairani ini bukan bagian dari P5, maka tidak muncul P5-nya.
Tapi kalau dia bagian dari P5 maka akan muncul nilai P5-nya. Kita masuk atas nama Pak ini tadi ya. Kita coba log dulu. Ini sudah paham ya? Jadi data guru proses guru cuma seperti ini saja. Prosesnya nilainya cukup dari download saja. Kemudian dipilih mata pelajarannya, disesuaikan. Misalkan penilaian ada berapa sumatifnya. Atau TP-nya itu ada berapa yang dipenuhi dalam semester ini. Misalkan ada 3, 3, 5, 5 gitu. Nanti tinggal tambah-tambahkan saja. Ini kebetulan yang udah dibuat 1, 2, 3 saja. Nah, kan belum bisa dihapus. Makanya kita tinggal pilih saja. Cukup dipilih saja. Jadi yang sudah ada di situ tidak apa-apa. Karena tidak ada berpengaruh. Oke ya. Kita coba log dulu. Kita coba pada SP. Kelompok project. Kita anggota. Misalnya ini saya hapus semua dulu ya. Anggotanya ya. Karena anggotanya salah orang nih. Iya. Nanti kita ubah, tambahkan semua. Pak Azwir. Ya. Udah ya. Data project. Kearifan lokal. Apa Kairani Pak? Kairani. Ada. Nah ini ya. Kita lihat pada Kairani. Guru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang pada menu pada Ibu Kairani ini sudah ada nilai P5. Tadi kan tidak ada. Karena tadi bukan fasilitatornya. Sekarang sudah ada nilai P5-nya. Nah, untuk menginput nilai P5-nya, pertama input nilai P5, pilih kelompoknya. Kelompoknya nanti kan mungkin ada beberapa kelompok. Ya kan? Ada beberapa kelompok. Kemudian jenis proyeknya penelitian sejarah, kemudian dimensinya takwah, akhlak, empati, subelemennya. Nah, ini tinggal dipilih saja. Nah, misalkan ini tadi ya, 2 di atas tadi 2. Nah, ini ini tadi sesuai, Pak. Ini sangat baik. Ini sangat baik. Berkembang sesuai harapan. Ini sudah berkembang. Ya. Nah, ini misalkan dia sudah berkembang sesuai harapan. Ini memang sudah ini sangat baik, Pak. Nah, ini sangat baik. Kalau ini sesuai sudah berkembang. Dia sudah berkembang sesuai harapan dan sangat baik. Ini saya pilih 2 saja. Setelah ini tinggal diklik aja simpan. Nah, dia ada 2, kita coba menu import nilai project ya. Tadi kan kalau ini kan input. Kita coba pada menu import. Kelompok bintang, project penelitian sejarah. Nah, download dulu. Nah, ini apa nilainya seperti itu. Tapi saran saya sih lebih enak kita pakai input saja. Ya, kalau ini agak lama kerjanya. Jadi sarannya lebih mudahnya pakai yang metode input saja. Karena kalau import terlalu banyak ininya. Kemudian itu kan tadi 1 baru saya buat. Nah, ini untuk dimensi yang kedua. Saya gotong royong misalkan. Nah, ini misalkan kembang dan misalkan.
Simpan. Kemudian lanjut ke catatan proses. Buat bintang, penelitian jarak. Nah, ini dia. Sudah ada deskripsinya, catatannya. Kalau memang diubah. Nah, kalau memang perlu ini, kita sesuaikan. Nah, ini nama-namanya juga sudah ada. Tinggal disimpan. Setelah itu, tinggal kita download saja. Download nilai project. Nah, keluar, Pak. Ah. Hah? Ah. Download nilai project. Ah. Berarti ini masih ada masalah nih. Ini ya, di batas ya. Ini dia. Oh, ini cuma untuk melihat saja. Untuk melihat saja. Rapornya nanti di wali kelas. Nah, sekarang kita masuk ke menu wali kelas. Siapa wali kelasnya nih? Yuk. Nggak ada di sini di data guru. Tidak usah. Gimana? Nggak ada, Pak. Ya, gurunya nggak tahu siapa. Oh, guru tadi, data guru. Data guru kan? Enggak. Iya, wali kelasnya nggak tahu siapa, bukan Bu Karyani. Ceritanya bukan Ibu Karyani. Kita lihat di Robotik aja ya. Atau sini ada gak nih? Ubah wali kelas. Ubah wali kelas. 10.4. Wilda. Ya. Wilda Zara. Atau Bu Karyani enggak, Pak? Kita Wilda aja. Nah, untuk masuk ke wali kelas, pertama kita masuknya seperti guru biasa. Guru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita tetap masuk ke menu guru biasa, tapi di sini ada tukar penggunanya menjadi wali kelas. Akses sebagai wali kelas. Nah, ini dia. Ya. Kerja wali kelas, ini data-datanya, ini data siswanya. Kemudian input kehadiran kerja wali kelas. Nah, ini kehadirannya, izin sakitnya berapa. Nah, jika memang sudah tinggal disimpan saja. Kemudian eskul, misalkan belum ada, Pak. Nah, ini tidak ada eskul. Kita klik tambah. Nah, ini guru eskul nanti diinput juga nanti kalau memang ada. Kemudian input catatan wali kelas. Ini kerja wali kelas. Nah, input catatan wali kelasnya. Ya. Nah, misalkan tingkatkan lagi prestasimu. Jika memang sudah, tinggal simpan. Nah,
Kemudian kalau kita ingin wali kelas mengecek siapa yang sudah kirim nilai, siapa yang belum di sini. Status penilaian. Nah, di sini terlihat yang sudah mengirim nilai adalah guru bahasa Inggris. Ya. Sudah mengirim nilai, yang lain belum kirim. Nah, cek capaian nilai. Nah, nilai semester 1 sampai dengan semester berapa kita bisa lihat di sini. Kemudian cetak misalnya cetak leger dulu kita mulai. Cetak leger, download. Nah, ini dia. Nilai yang baru ada bahasa Inggris. Ini jadi nggak terisi, Pak? Singkatannya tadi belum terisi. Singkatannya belum ada. Oke ya. Ini tadi yang ini beberapa lagi ini karena singkatannya belum dibuat tadi pada menu data mata pelajaran. Ini legernya sudah masuk. Cetak langsung. Nah, sudah masuk nilai bahasa Inggris. Rincian nilai sumatifnya ini 788590. Tapi ini nilai rata-ratanya dapat bahasa Inggris 84,33. Atas nama Aja Karollah. Kemudian yang ini 84,67. Jadi berapa? 33. Nah, ini dia. Ya. Ya. Ini karena tanggal pengisian ya, maka keluar hasil belajar tengah semester. Sehingga memang kita harus kita input memang dari awal. Setiap ada penilaian input terus. Sehingga ada rapor tengah semesternya. Ini dia. Karena masih tanggal sekarang. Tapi mungkin di akhir nanti udah berubah. Kalau rapor nanti dicetak rapor. Nah, ini kelengkapan. Kelengkapannya misalkan mulai dari identitasnya, identitas sekolahnya, seperti itu. Ini dia. Download. Nah, ini dia. Ya, identitas sekolahnya. Ini dia. Sudah ada di sini. Kemudian cetak nilai rapor. Nah, ini dia. Ini rapornya, nilai rapornya. Tadi itu tengah semesternya. Karena memang anak itu masih dalam proses istilahnya. Belum habis lagi satu semester, masih dalam proses. Kayak nilainya namanya hasil tengah semester. Inilah nilai rapornya, hasil belajarnya. Kemudian nilai ini rapor proyeknya. Nah, ini dia. Nah, nih. Sudah langsung ada rapor proyeknya. Proyek 1, penelitian sejarah Tengku Pekan. Nah, seperti yang saya bilang dari awal, bahwasanya anak itu bukan cuma satu proyek yang bisa diikuti. Dalam satu tahun itu bisa 3 proyek maksimal lah. Minimal 3. Nah, minimal 3. Dalam setahun siswa minimal 3 proyek yang dia laksanakan minimal dalam 1 tahun. Jadi ini bisa beberapa nanti di sini. Ini kan proyek 1 nih. Bisa jadi nanti atas nama si Ajakarullah ini ikut proyek yang lain. Sehingga proyek-proyek yang lain itu akan keluar nanti di sini tampilannya. Iya, per tahun. Nah, ini dia. Nah, kan deskripsinya sudah ada. Dia sudah masuk di sini kategorinya.
Nah, ini dia. Ini atas ini. Inilah rapor projectnya. Nah, yang lain belum ada karena belum kita input. Cuma 2 orang saja tadi. Ya. Berarti sudah selesai kerja kita. Wali kelas sudah, guru sudah, dari admin juga sudah. Oke, itu aja, Pak. Oke, itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.